Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan lebih sehat dari hari kemarin. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi IPS tentang masa demokrasi parlementer yang berlangsung dari tahun 1950 sampai 1959. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai membahas tentang masa demokrasi parlementer. Perkembangan politik pemerintahan Indonesia pada masa tahun 1950 sampai 1959 menganut sistem demokrasi parlementer dan undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah undang-undang sementara, yaitu undang-undang yang dikenal dengan UUDS 1950. Parlementer itu di mana yang berperan adalah anggota DPR yang disebut parlemen. Di mana nantinya kabinet akan dipilih oleh anggota parlemen. Yang pertama nanti yang melaksanakan pemerintahan adalah kabinet natsir, yaitu kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang dalam bentuknya parlementer. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September sampai 20 Maret 51, kurang lebih 1 tahun ya. Pada masa kabinet ini terjadi beberapa gangguan keamanan yang dikenal dengan pemberontakan di seluruh wilayah Indonesia. Masalah dalam keamanan ini seperti gerakan DITI, gerakan Andi Ajis, APRA yaitu gerakan Angkatan Ratu Adil, kemudian ada RMS. Nah, gerakan ini sebenarnya di mana gerakan ini menuntut perubahan-perubahan di bidang politik, yaitu kembali kepada Indonesia Serikat. Jadi mereka sebenarnya kurang setuju dengan kembalinya ke negara kesatuan karena banyak kehilangan jabatan mereka pada masa waktu-waktu dulu, yaitu bersatunya kembali Republik Indonesia. Kemudian kabinet natsir ini itu kabinet pertama pada era masa di mana dimulainya pemerintahan parlementer yang banyak bergerak dipimpin oleh Perdana Menteri. Presiden yang sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Itu yang parlementer. Kemudian nanti di sini ada kabinet Sukiman. Nanti ada beberapa program yang akan dijalankan oleh kabinet ini, yang intinya program ini adalah untuk menstabilitaskan keamanan baik politik maupun ekonomi. Yang lebih penting, kabinet Sukiman itu meningkatkan keamanan dan politik. Di masa kabinet ini juga nanti banyak
gangguan-gangguan keamanan. Nanti kabinet ini juga akan dijatuhkan atau ada yang bersifat mosi tidak percaya dari anggota parlemen. Intinya kabinet Natsir, kabinet Sukiman itu hanya bertahan kurang lebih 1,5 tahun. Kenapa? Karena anggota parlemen yang memiliki mosi tidak percaya itu dengan mudahnya untuk menjatuhkan seorang perdana menteri. Kemudian dari kabinet Wilopo yang ketiga ini ya, ini kan contoh-contoh yang Ibu ambil. Contoh-contoh kehidupan masa parlementer. Nah, kabinet Wilopo ini juga masih pada masa programnya itu meningkatkan stabilitas politik, ekonomi, keamanan. Memang awal-awal kemerdekaan itu intinya ada 3. Meningkatkan stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan. Nah, cuma karena masa itu masa parlementer dan masa liberal, yang perlu kamu ketahui ada yang namanya multipartai, yaitu banyak partai pada zaman-zamannya parlementer. Kemudian setiap anggota parlemen itu utusan partai politik yang membawa misi partainya masing-masing. Jadi kalau salah satu partai politik tidak mendukung kabinet, maka akan mudah jatuh, yaitu perdana menterinya. Pada masa era ini banyak kerugian-kerugian yang dialami bangsa dan negara karena setiap kabinet belum bisa melaksanakan programnya, sudah keburu jatuh atau keburu diganti dengan kabinet yang baru. Dan terus begitu sampai terjadi beberapa kabinet nantinya ya. Nah, ini sangat merugikan. Karena apa? Pembangunan tidak berjalan dengan baik. Kemudian ekonomi tersendat. Pemberontakan muncul di mana-mana karena sistem pemerintahan yang banyak mengalami kemunduran. Pada masa ini yaitu masa parlementer, ciri-cirinya itu atau banyak yang munculnya politik atau politikus yang mewakili partai. Kenapa? Karena di sini sistemnya multi partai, banyak partai. Jadi banyak anggota-anggota parlemen yang memiliki kepentingan untuk partainya. Kemudian setiap wakil partai yang duduk di parlemen itu juga memiliki hak mosi tidak percaya, di mana mereka dengan mudah menolak atau tidak terima adanya para perdana menteri. Kemudian juga presiden di sini cuma sebagai kepala negara. Jadinya semua pemerintahan berjalan di bawah komando seorang perdana menteri. Tapi perdana menteri juga diawasi oleh parlemen, yaitu DPR kalau sekarang ya. Kalau dulu namanya parlemen. Nah, ini Ibu kira materi yang hari ini Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Karena ini bagian dari kehidupan bangsa Indonesia setelah merdeka. Ini juga dilaksanakan setelah ada keputusan konferensi meja bundar yang mengembalikan kedaulatan Indonesia sehingga Indonesia kembali kepada negara kesatuan, bukan lagi negara serikat. Nah, sehingga Indonesia menggunakan undang-undang sementara, yaitu Undang-Undang
yang disebut UUDS 50. Kalau Undang-Undang 1945 jelas di mana seorang presiden merangkap sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Tapi kalau undang-undang sementara ini yaitu Indonesia dipimpin dalam pemerintahannya oleh Perdana Menteri. Nah, kejadian ini tidak bagus karena banyak munculnya pemberontakan. Selama kurang lebih 5 tahun munculnya kejadian-kejadian yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Nanti pada akhirnya seorang Presiden Soekarno akan mengeluarkan sebuah dekret, yaitu sebuah pernyataan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, di mana akan kembalinya seorang presiden sebagai kepala pemerintahan. Itu mengenai materi hari ini. Sekian Ibu cukupkan. Ibu ingatkan sebentar lagi akan dilaksanakan ujian semester. Kalian harus lebih rajin, lebih fokus untuk belajar. Kemudian mengisi tugas-tugas yang diberikan guru agar mendapat nilai yang baik untuk pengisian rapot nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.